Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih di kisah misteri. Kali ini dari @metamorphosis 2015, akun Wattpad. Warisan. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Januari tahun 1984. Kang, apa nggak sebaiknya kita mengontrak rumah saja? Kita nggak punya pilihan lain, Neng. Kamu kan tahu gaji saya berapa. Sepenggal percakapan antara bapak dan ibu tanpa sengaja kini telah tercuri dengar oleh telingaku dan Daru. Dan kini di antara suara percakapan yang masih terus terdengar, aku dan Daru hanya bisa terdiam dalam berbagai macam dugaan guna memaknai maksud dari perbincangan antara bapak dan ibu tersebut. Kalian lagi ngapain? Suara teguran yang terdengar secara tiba-tiba kini telah membuat aku dan Daru menolehkan pandangan mata ini ke arah sumber suara. Nampak terlihat keberadaan Kak Dira yang tengah berdiri tepat di belakang tubuh kami dengan menunjukkan ekspresi wajah yang menggambarkan rasa keingintahuannya. Shh. Iya, kalian ini sebenarnya lagi ngapain? Tanya Kak Dira kembali, seraya memelankan nada suaranya. Mendapati hal tersebut, aku segera mengajak Kak Dira dan Daru untuk beranjak pergi menuju ke teras depan. Yang benar kamu, Nang? Tanya Kak Dira dalam merespon cerita yang terucap dari mulutku. Iya, Kak. Kamu tanya aja tuh, Daru, kalau nggak percaya. Dan kini tanpa menunggu adanya pertanyaan yang terucap dari mulut Kak Dira, terlihat Daru menganggukkan kepalanya. Apa mungkin ibu... Belum sempat Kak Dira menyelesaikan perkataannya tersebut, aku memberikan isyarat tangan kepada Kak Dira untuk menghentikan perkataannya, seraya memperhatikan situasi di dalam rumah. Karena sejujurnya saat ini aku merasa khawatir akan adanya keberadaan seseorang yang tengah mencuri dengar perbincangan kami ini. Dan kini setelah aku merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun yang tengah mencuri dengar perbincangan kami ini, aku kembali meminta Kak Dira untuk melanjutkan perkataannya yang tadi sempat terputus. Apa mungkin ya, ibu udah gak kerasan lagi untuk tinggal di sini? Baru saja beberapa saat Kak Dira menyelesaikan perkataannya tersebut, keberadaan dari seorang lelaki tua yang keluar dari dalam rumah kini telah membuat kami terdiam sejenak. Untuk sesaat lamanya nampak lelaki tua tersebut memperhatikan keberadaan kami dengan menunjukkan ekspresi dinginnya. Kalian ngapain maghrib-maghrib masih berada di luar? Ayo cepat masuk, tegur lelaki tua tersebut. Iya, Ki. Dan kini tanpa memberikan sebuah penjelasan, Kak Dira mengajak aku dan Daru untuk memasuki rumah. Aki Darwis, ya itulah nama lelaki tua yang telah menegur kami itu. Seorang lelaki tua yang merupakan bapak dari bapak kami. Kalian udah pada sholat? Tanya bapak begitu melihat kehadiran kami di dalam rumah. Belum, Pak, jawab kami hampir serempak. Ya udah, sekarang kalian ambil wudhu, kita sholat berjamaah. Perintah bapak dan berbalas dengan pergerakan kami untuk mengambil wudhu. Hingga akhirnya, setelah kami telah selesai mengambil wudhu dan hendak bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah, nampak bapak terlihat ragu untuk memimpin sholat berjamaah. Dan sepertinya, keraguan bapak ini disebabkan oleh ketidakhadiran Aki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Aki, kamu mana, Nang? Tanya bapak dengan pandangan mencari keberadaan Aki di dalam rumah. Tadi sih ada di teras depan, Pak. Oh, kalau begitu coba kamu ajak Aki untuk sholat berjamaah. Tapi Pak, gak ada salahnya untuk terus mencoba mengajak Aki sholat, Nang. Ujar bapak di antara keengganan aku untuk melangkahkan kaki ini ke teras depan guna memanggil Aki. Karena sejujurnya aku sangat merasa yakin akan jawaban penolakan yang akan diberikan oleh Aki. Danang Pratama. Itulah nama lengkapku. Anak kedua dari 3 bersaudara
yang terlahir dari hasil pernikahan seorang pria yang bernama Tama Pratama dengan seorang wanita yang bernama Ningsih. Usiaku saat memasuki cerita ini, aku telah berusia 9 tahun. Dan entah karena sudah direncanakan atau tidak, jarak usia antara aku dengan kakak dan adikku semuanya berjarak 2 tahun. Bapak bekerja di salah satu perusahaan swasta yang berada di salah satu kota di Jawa Barat. Sedangkan ibu, sebelum ibu menikah dengan bapak, ibu bekerja di salah satu pabrik yang lokasinya tidak jauh dari tempat bapak bekerja. Tapi ketika ibu memutuskan untuk menikah dengan bapak, ibu memilih untuk meninggalkan pekerjaannya. Seiring berjalannya usia pernikahan bapak dan ibu, keinginan bapak untuk menghidupi keluarganya secara mandiri belum menampakkan hasil secara maksimal. Sikap bapak yang terkesan keras kepala dengan pendiriannya menimbulkan pertentangan dari kedua orang tuanya. Hal ini terjadi karena secara finansial, bapak terlahir dari keluarga yang cukup dibilang mapan. Orang tua bapak bisa dikatakan sebagai tuan tanah di kampungnya. Beberapa petak sawah serta peternakan yang dimiliki oleh orang tua bapak sepertinya tidak dapat menggoyahkan semua prinsip kemandirian yang tertanam di jiwa bapak. Sebenarnya, prinsip yang bapak pegang itu sudah berjalan pada jalur yang benar. Sampai dengan saat ini, bapak sudah bisa untuk memberikan nafkah kepada keluarganya ini. Hanya saja, ada satu hal yang masih menciderai prinsip yang bapak pegang itu. Bapak belum mampu untuk memberikan sebuah tempat tinggal pribadi bagi keluarga yang tengah dinahkodainya ini. Jadi untuk sekarang ini kami terpaksa tinggal di rumah orang tua bapak yang terkenal akan udaranya yang dingin. Karena desa tempat orang tua bapak ini tidak berada jauh dari salah satu gunung yang berada di Jawa Barat. Sedangkan ibu terlahir dari keluarga yang jauh dari kata berkecukupan. Orang tua ibu telah meninggal dengan meninggalkan utang ke beberapa rentenir, yang akhirnya membuat rumah orang tua ibu terpaksa dijual untuk melunasi semua utang-utangnya tersebut. "Ki, diajak sholat sama bapak," ajakku di antara tatapan mata Aki yang tengah menatap ke arah gelapnya malam. Dan kini, tanpa menolehkan wajahnya, Aki hanya memberikan isyarat tangan yang meminta aku untuk kembali memasuki rumah. Mendapati respon Aki tersebut, aku kembali berjalan masuk ke dalam rumah guna melaksanakan sholat berjamaah. "Lama banget, Nang. Mana Aki kamu?" tanya bapak di antara kebersiapan ibu, Kadira, dan Daru untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sebuah sejadah yang berada di barisan paling depan nampak terlihat dikosongkan. Sepertinya bapak memang sengaja mengosongkan sajadah tersebut untuk Aki. Dan kini begitu mendapati jawaban aku akan penolakan Aki, bapak terlihat hanya menggelengkan kepalanya. "Sudahlah pak, bapak saja yang memimpin sholat," ujar ibu sambil memberi isyarat agar aku menggantikan posisi kosong yang bapak tinggalkan. Sejak beberapa bulan belakangan ini, aku dan keluarga sangat merasakan perubahan pada sikap dan tingkah laku Aki. Sudah menjadi rahasia umum di keluarga bapak kalau Aki adalah seorang pemimpin keluarga yang mempunyai sifat temperamental. Tapi dulu, walaupun Aki adalah seseorang yang mempunyai sifat yang temperamen, Aki masih mau bercanda tawa denganku, Kadira, maupun Daru. Tapi kini semenjak kondisi kesehatan Nini yang mulai menurun, sikap Aki berubah menjadi pendiam dan lebih banyak mengurung diri di dalam kamarnya. "Kita doakan saja Aki kalian itu suatu saat mau memimpin sholat kita ini," ucap bapak begitu mengakhiri doanya. "Amin," jawab kami hampir serempak. "Pak, memangnya Aki itu sekarang umurnya udah berapa tahun sih?" tanya Kak Dira sambil melipat mukena yang telah dilepaskannya. 54 tahun, jawab bapak singkat. Selepas dari jawabannya tersebut, terlihat bapak membalikkan tubuhnya menghadap kami. "Wah, udah tua juga ya pak," ujar Daru. Pak, kalau Danang boleh tahu, sebenarnya Aki kalau pagi itu pergi kemana sih?" "Entahlah Nang, bapak juga nggak tahu," jawab bapak seraya merapikan sajadah yang digunakannya. Melihat hal tersebut, kami serempak ikut merapikan sajadah yang kami gunakan. Tanpa terasa, waktu yang berjalan
kini telah menunjukkan pukul 9 malam. Aku dan Daru yang semenjak tadi telah selesai mengerjakan tugas pekerjaan rumah, terpaksa harus menunggu Kak Dira, karena sepertinya Kak Dira agak kesulitan dengan apa yang tengah dikerjakannya saat ini. "Ayo, udah malam, besokan kalian sekolah," perintah bapak di antara pergerakan tangannya menutup pintu dan jendela. "Iya pak, ini Dira baru selesai," ucap Kak Dira sambil memasukkan buku ke dalam tasnya. Untuk sekedar gambaran, rumah yang kami tempati ini adalah rumah yang cukup besar. Mungkin sepertinya dulu Aki mempunyai keinginan untuk memiliki anak yang banyak. Hal ini bisa terlihat dengan 3 buah kamar besar yang ada di rumah ini, dan itu di luar dari kamar yang Aki dan Nini tempati. Sebenarnya dulu aku, Kak Dira, dan Daru menempati salah satu kamar yang ada di rumah ini. Tapi karena Daru selalu merasa ketakutan, akhirnya bapak dan ibu mengambil inisiatif untuk menempatkan kami berada dalam satu kamar dengan mereka. Aroma dari wangi kemenyan yang terbawa oleh angin malam nampak mulai menyeruak memasuki ruangan kamar. Aku yang sedari tadi masih belum bisa untuk memejamkan mata ini, kini bisa ikut merasakan aroma dari wangi kemenyan tersebut. "Kang, sebenarnya bapak Akang itu membakar kemenyan itu untuk apa ya? Dari semenjak kita menikah, banyak hal-hal aneh yang telah dilakukannya," ucap ibu berbarengan dengan pergerakan bapak yang turun dari atas tempat tidur lalu membuka jendela kamar. "Entahlah Ning, Akang juga bingung," jawab bapak dengan pandangan menatap ke arahku. Mendapati hal tersebut, aku sebisa mungkin menutup pejaman mata ini rapat-rapat, guna menghindari kecurigaan bapak atas tindakanku yang tengah mencuri dengar pembicaraan bapak dan ibu saat ini. "Oh iya Kang, Akang masih ingat dengan pertanyaan Danang tadi?" Mendapati pertanyaan ibu tersebut, terlihat bapak menganggukkan kepalanya. "Iya, pertanyaan Danang itu adalah pertanyaan Akang yang belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Tapi suatu saat Akang yakin Akang akan mendapatkan jawabannya," jawab bapak seraya menutup jendela kamar lalu kembali menaiki tempat tidur. Setelah melihat bapak dan ibu kembali merebahkan tubuhnya di tempat tidur, aku kembali merenungi perkataan yang terucap dari mulut bapak tadi. Sepertinya apa yang telah aku pertanyakan itu sudah menjadi pertanyaan bapak sejak dari dulu. Aneh, apa yang sebenarnya telah Aki sembunyikan selama ini? Tanyaku dalam hati, di antara berbagai kemungkinan jawaban yang mungkin bisa menjawab pertanyaanku itu. Hingga akhirnya di antara udara malam yang kini mulai memasuki kamar, rasa dingin yang aku rasakan saat ini perlahan mulai membuat mataku ini untuk terpejam. Hingga akhirnya aku pun mulai berjalan memasuki alam mimpi. Nang, bangun Nang," tegur ibu di antara sentuhan tangannya yang mencoba untuk membuka kelopak mataku yang masih terpejam. "Nang." "Iya Bu," jawabku seraya membuka pejaman mata ini. "Cepat bangun, kakak dan adik kamu sudah rapi tuh," ujar ibu sambil beranjak keluar dari dalam kamar. Mendapati perkataan ibu tersebut, aku segera bangkit dari tempat tidur lalu beranjak menuju ke kamar mandi. "Nyenyak banget sih tidurnya Nang, udah sholat subuh belum?" tanya bapak begitu melihat kehadiranku yang telah keluar dari dalam kamar. Nampak terlihat keberadaan Kak Dira dan Daru yang tengah menghabiskan nasi goreng yang sepertinya telah dipersiapkan oleh ibu. "Udah Pak." Selepas dari jawabanku tersebut, aku segera mengambil tempat untuk menikmati sarapan pagi berupa nasi goreng yang telah dipersiapkan oleh ibu. Dan seperti pagi-pagi yang telah berlalu, kini di antara keinginanku untuk menikmati nasi goreng tersebut, terlihat kehadiran Aki yang keluar dari dalam kamarnya dengan membawa sebuah golok yang berukuran tidak terlalu panjang terselip di pinggangnya. "Bah, makan dulu," ucap ibu begitu melihat Aki hendak membuka pintu rumah. "Kalian saja, Abah udah makan Ning. Jangan lupa untuk melihat-lihat keadaan emak kamu." Seiring dengan perkataan Aki tersebut, terlihat Aki membuka pintu rumah lalu berjalan keluar. Dan tidak berselang lama kemudian, terdengar suara mesin mobil yang dinyalakan. "Aki mau kemana?" "Nang,
sebaiknya cepat habiskan sarapan pagi kamu itu, ucap bapak memotong perkataanku. Sepertinya bapak tidak suka mendengarku mengeluarkan pertanyaan yang sama dengan apa yang telah aku tanyakan semalam. Dan kini, di antara ketiadaan jawaban atas pertanyaanku tersebut, keberadaan suara mesin mobil tersebut perlahan mulai menjauh meninggalkan rumah. Sebaiknya saya melihat emak dulu, ujar bapak lalu meletakkan gelas yang sedari tadi dipegangnya di atas meja. Bapak berjalan menuju kamar Nini. Tidak seperti biasanya aku melihat bapak cukup lama berada di kamar Nini. Terlihat beberapa kali ibu mengarahkan pandangannya ke arah kamar Nini. Nang, coba lihat bapak kamu. Kalau memang masih lama, kalian berangkat aja duluan. Mendapati perintah ibu, aku segera berjalan menuju ke kamar Nini. Baru saja aku hendak membuka pintu kamar, aku mendengar percakapan yang bagiku cukup terasa serius. Keinginanku untuk membuka pintu kamar kini terpaksa aku urungkan. Iya Tam, kamu itu memang mempunyai seorang kakak. Suara Nini yang terdengar pelan masih bisa aku dengar menembus pintu kamar. Kalau memang Tama mempunyai kakak, lantas sekarang ada di mana, Mak? Hanya bapak kamu yang tahu. Emak udah tua. Emak hanya ingin semuanya ini cepat berakhir. Semoga Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa emak di sisa umur ini. Dosa-dosa emak? Dosa apa, Mak? Tama gak ngerti. Entah apa maksud dari semua percakapan ini. Aku kembali menunggu adanya kelanjutan dari perbincangan ini. Tapi setelah aku menunggu beberapa saat, perbincangan antara bapak dan Nini kini sudah tidak terdengar lagi. Nang, panggil ibu sambil memberikan isyarat tangan agar aku menghampirinya. Kamu lagi apa? Ibu suruh lihat bapak, kok kamu malah diam di situ? Seiring perkataan ibu, terlihat bapak keluar dari dalam kamar Nini dengan wajah yang murung. Pak, terlihat ibu bisa merasakan perbedaan ekspresi wajah bapak. Ayo kita berangkat, nanti kita kesiangan. Bu, bapak berangkat dulu ya, ucap bapak yang berbalas ciuman ibu ke tangan bapak. Setelah beberapa saat bapak memanaskan motornya, kini aku, Kak Dira dan Daru segera menaiki motor untuk menuju ke sekolah. Lepas 1 hari setelah perbincangan antara bapak dan Nini, kini bapak agak terlihat murung. Ibu yang mengetahui perubahan suasana hati bapak telah beberapa kali mencoba bertanya perihal masalah yang sedang bapak hadapi. Tapi sepertinya bapak lebih memilih diam daripada harus menceritakan perbincangannya dengan Nini. Bu, apa Nang? Jawab ibu di sela-sela kesibukannya memasak. Memangnya bapak itu mempunyai kakak ya, Bu? Mendengar pertanyaan aku, ibu terlihat sedikit terkejut. Kakak? Ucap ibu mencoba memastikan kalau aku tidak sedang salah bertanya. Iya Bu, kakak. Kamu ini ngomong apa sih Nang? Kamu kan tahu sendiri, bapak kamu itu adalah anak sematawayang di keluarga ini. Terlihat ibu mengembangkan senyumnya. Enggak Bu, Danang dengar sendiri kok Nini yang bilang begitu, jelasku dengan polosnya. Mendengar perkataanku, ibu seperti terpaku sejenak. Entah apa yang salah dengan perkataanku ini. Kini ibu meminta agar aku tidak menceritakan perihal yang aku ketahui itu kepada Kak Dira ataupun Daru. Kabut pagi yang masih terlihat jelas melalui kaca jendela kamar kini seperti menyambut terbukanya pejaman mataku di pagi hari ini. Udara dingin yang masuk melalui celah lubang jendela kamar sepertinya kini telah mampu untuk menembus kain sarung yang tengah aku kenakan. Daru yang masih tertidur di sampingku sesekali menggeliatkan tubuhnya. Dan sepertinya saat ini Daru sedang mencari posisi yang nyaman untuk menghilangkan rasa dingin yang dirasakannya. Ru, bangun, udah pagi, ucapku sambil menyingkap kain sarung yang menutupi tubuh Daru. Terlihat Daru kembali menggeliatkan tubuhnya. Tapi untuk kali ini Daru telah membuka pejaman matanya. Kini sudah tidak aku lihat lagi keberadaan bapak, ibu, ataupun Kak Dira di dalam kamar. Mendapati hal tersebut, aku bergegas bangun untuk menuju ke kamar mandi.
Tumben ibu gak bangunin Danang, ucapku begitu keluar dari dalam kamar. Terlihat ibu sedang menemani Kak Dira sarapan pagi. Biar kamu terbiasa bangun sendiri. Daru mana, Nang? Tanya ibu. Masih ada di kamar, Bu, sedang berpakaian, jawabku sambil membuka nasi bungkus yang berada di meja. Bapak mana, Bu? Tanyaku begitu menyadari kalau aku belum bertemu bapak semenjak aku bangun tidur tadi. Udah jalan dari pagi tadi, Nang. Nanti kalian berangkat ke sekolah jalan kaki aja. Seiring perkataan ibu, terlihat Daru keluar dari dalam kamar. Kini seragam yang dikenakannya sudah terlihat rapih melekat di tubuhnya. Setelah menghabiskan sarapan pagi, akhirnya kami memutuskan untuk segera berangkat ke sekolah. Tanpa terasa, hari mulai beranjak siang. Kak Dira, yang rupanya sudah sedari tadi menungguku di gerbang sekolah, kini terlihat menunjukkan rasa kesalnya begitu melihat kehadiranku. Lama banget sih, Nang. Maaf Kak, tadi aku ke WC dulu, jawabku sambil menarik tangan Kak Dira untuk segera berjalan pulang. Daru mana, Kak? Biasanya dia nungguin kita pulang, tanyaku sambil menyepak sebuah batu kecil yang ada di jalan. Udah pulang duluan, tadi dijemput sama ibu. Hampir kurang lebih 10 menit lamanya aku dan Kak Dira berjalan menuju rumah. Hingga akhirnya ketika tiba di rumah, aku dan Kak Dira melihat motor yang biasa digunakan bapak untuk bekerja kini telah terparkir di halaman rumah. Assalamualaikum, ucapku dan Kak Dira nyaris bersamaan. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari ibu seiring dengan terdengarnya putaran anak kunci. Asik, bapak ada di rumah ya, Bu? Tanya Kak Dira begitu memasuki rumah. Kini bukannya sebuah jawaban yang Kak Dira dapatkan. Terlihat ibu memberikan isyarat tangan agar Kak Dira memelankan suaranya. Ada apa sih, Bu? Tanyaku dengan rasa penasaran. Sebaiknya kalian ganti baju, terus langsung makan, jawab ibu menghiraukan pertanyaanku. Terlihat ibu memasuki salah satu kamar kosong yang selama ini tidak ditempati. Melihat hal itu, aku dan Kak Dira hanya saling berpandangan. Ada apa sih, Kak? Nggak tahu, jawab Kak Dira singkat. Kini Kak Dira mengajakku untuk memasuki kamar. Terlihat Daru sudah berada di dalam kamar. Melihat kehadiranku dan Kak Dira di dalam kamar, Daru terlihat mengembangkan senyumnya. Akhirnya ada teman juga. Loh, kenapa ngomong gitu, Ruh? Tanyaku sambil berganti baju. Dari tadi Daru disuruh sama ibu nggak boleh keluar kamar dulu, terang Daru. Kini terlihat Daru merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Memang kenapa, Ru? Tanya Kak Dira dengan memelankan suaranya. Tadi pagi bapak dan Aki bertengkar hebat, Kak. Hah? Maksud kamu bertengkar hebat gimana, Ru? Tanyaku dengan rasa tidak percaya. Karena baru kali ini aku mendengar kabar bapak dan Aki bertengkar. Iya, bertengkar hebat, Bang. Bahkan tadi bapak sempat dipukul oleh Aki sampai terjatuh. Beruntung ada Nini yang memisahkannya. Ibu yang melihat semua itu cuma bisa menangis aja. Terkejut. Ya, itu adalah kata yang pantas untuk menggambarkan apa yang aku rasakan ketika mendengar Daru menceritakan semua itu. Bagaimana mungkin Aki bisa melakukan semua itu kepada anaknya sendiri, kecuali ada suatu alasan yang melatar belakanginya. Memangnya ada apa sih, Ru? Sampai Aki semarah itu? Tanya Kak Dira. Tadi saat pulang ke rumah, bapak membawa seorang wanita. Daru menghentikan penjelasannya. Kini Daru memberikan gerakan tangannya menggambarkan tentang keadaan perut dari wanita yang telah dibawa oleh bapak dalam keadaannya membesar. Ah, gak mungkin, ucapku menyangkal penjelasan Daru. Jika memang benar apa yang telah dikatakan oleh Daru ini, berarti apa yang telah dilakukan oleh Aki kepada bapak adalah suatu tindakan yang benar. Entah mengapa yang ada di otakku sekarang ini adalah sosok bapak kini telah menjelma menjadi sebuah sosok penjahat yang telah melakukan kejahatan besar. Nang, kamu mau kemana?
tegur Kak Dira seraya mencoba menahanku yang hendak keluar dari dalam kamar. Aku mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, Kak. Jangan gila, Nang. Nanti kamu bisa kena amuk ibu loh. Terlihat rasa khawatir di wajah Kak Dira. Percaya sama aku, Kak, ucapku sambil menatap wajah Kak Dira dan berharap Kak Dira melepaskan cengkraman tangannya. Hingga akhirnya, begitu Kak Dira melepaskan cengkraman tangannya, aku langsung berjalan keluar dari dalam kamar. Bapak nggak mungkin melakukan itu, gumamku begitu keluar dari dalam kamar. Kini secara samar aku mendengar suara perbincangan yang terdengar dari dalam kamar Nini yang terlihat tertutup rapat. Entah apa yang tengah diperbincangkannya di dalam kamar itu. Tapi kalau mendengar nada suara yang terdengar begitu meninggi, aku bisa sedikit menyimpulkan bahwa perbincangan yang telah terjadi itu adalah perbincangan yang lebih mengarah pada pertengkaran. Lama kini aku terdiam dalam memikirkan cara untuk mengetahui apa isi dari perbincangan itu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk beranjak keluar dan mengendap-endap menuju jendela kamar Nini. Biar bagaimanapun, Cek Odah itu keluarga kita juga, Bah. Dia itu hanya aib keluarga ini. Anak Abah itu cuma satu. Ya kamu ini, Tam. Kalau kamu gak mengerti dengan apa yang sedang kamu bicarakan, lebih baik kamu diam. Atau apa, Bah? Abah mau memukul Tama lagi? Atau bahkan lebih dari itu? Ya Tuhan, Kang. Kita sekarang udah tua. Udah gak ada lagi yang akan kita kejar di dunia ini. Udah cukup. Dosa yang kita perbuat udah terlalu banyak. Kini sepertinya Nini mencoba untuk melerai pertengkaran Bapak dan Aki. Dosa. Ingat, dengan dosa itu Abah bisa memberi kalian makan, memberi kalian hidup yang nyaman. Persetan dengan dosa. Silakan saja kalau Odah memang harus tinggal di rumah ini. Abah gak peduli. Seiring dengan perkataan Aki, terdengar bunyi suara pintu kamar yang terbanting. Dan bagiku suara pintu yang terbanting itu adalah sebuah pertanda agar aku segera menyingkir dari jendela kamar. Dan sepertinya pertanda itu memang benar. Kini terlihat kehadiran Aki yang keluar dari dalam rumah. Untuk sejenak, nampak Aki terdiam di depan sebuah pohon pisang yang ada di depan rumah. Dan kini dengan pergerakannya yang cepat, Aki mencabut golok dari pinggangnya, lalu menyabetkannya ke batang pohon pisang, hingga menyebabkan batang pohon pisang tersebut roboh dan terbelah menjadi dua bagian. Setelah puas menyalurkan kemarahannya, terlihat Aki beranjak pergi, meninggalkan rumah. Di sisi lain, bagaimana, Nang? Tanya Kak Dira begitu melihat aku memasuki kamar. Sejenak aku terdiam guna menghapus keringat yang membasahi wajahku. Wanita itu adalah kakaknya Bapak, ucapku sambil menatap wajah Kak Dira. Jadi Bapak mempunyai kakak? Belum sempat aku menjawab perkataan Kak Dira, terlihat pergerakan dari gagang pintu yang berputar. Dan tidak berselang lama kemudian, seiring dengan pintu kamar yang telah terbuka, nampak Bapak memasuki kamar dengan wajahnya yang murung. Dira, Danang, Daru, ada yang mau Bapak perkenalkan sama kalian? Ucap Bapak dengan pandangan menatap wajah kami. Dari nada suaranya yang terdengar, sepertinya saat ini Bapak berusaha untuk menutupi kegelisahan hatinya. Siapa, Pak? Tanya Kak Dira berpura-pura dalam ketidaktahuannya. Udah, ayo keluar, ujar Bapak mengajak kami untuk keluar dari dalam kamar, lalu berjalan menuju ke kamar kosong. Sebuah kamar di mana aku dan Kak Dira telah melihat ibu memasukinya. Dan kini sesampainya kami di depan pintu kamar, terlihat Bapak agak sedikit ragu untuk membuka pintu kamar tersebut. Kalian jangan kaget, ucap Bapak seiring dengan putaran tangannya yang kini membuka pintu kamar. Dan seiring dengan pintu kamar yang telah terbuka, aku bisa melihat keberadaan seorang wanita dengan tubuhnya yang kurus, terlihat tengah berbaring di atas tempat tidur. Perutnya yang terlihat membesar memperlihatkan kalau wanita tersebut sedang hamil. Ya Tuhan, apa benar perempuan ini adalah kakak Bapak? Tanyaku di antara pandanganku yang tengah menatap keberadaan gerayan rambut yang menutupi cacat
pada bagian wajah wanita tersebut. Dan kini terlihat wanita tersebut mulai menyingkirkan rambut yang menghalangi pandangan matanya. Dan secara perlahan, wanita tersebut mengarahkan pandangannya ke arah kami yang masih berdiri tepat di pintu kamar. "Perkenalkan, ini Uwak Odah, kakak bapak." Untuk sesaat, kami hanya bisa terdiam dalam bayang-bayang pandangan wanita tersebut. Terlihat Daru menutupi hidungnya karena tidak tahan dengan bau yang keluar dari dalam kamar. Hingga akhirnya, di antara keterdiaman kami ini, Uwak mengeluarkan gelak tawanya yang lepas. "Uwak, kenapa pak? Kok seperti orang gila?" tanya Daru dengan polosnya. Mendengar perkataan Daru, bapak hanya bisa terdiam, lalu menutupi pintu kamar dan menguncinya dari luar. "Andaikan Uwak Odah memang gila, biar bagaimanapun Uwak Odah adalah kakak bapak. Bapak mau kalian tetap menghormati dan menyayangi Uwak Odah." Bapak mencoba untuk menahan kesedihan yang tengah dirasakannya. Tepat pada pukul 10 malam, di antara keberadaan kami yang kini telah berada di dalam kamar tidur bersama dengan ibu, terlihat bapak memasuki kamar. Dan kini di antara pejaman mataku yang mencoba untuk menyembunyikan keterjagaanku ini, aku menduga sepertinya ibu memang telah menanti kehadiran bapak di dalam kamar untuk membicarakan sesuatu, dan itu entah apa. "Kang, bagaimana ceritanya? Akang bisa menemukan Ce Odah?" tanya ibu yang berbalas dengan tarikan nafas bapak yang terlihat begitu dalam. "Jujur aja Ning, perkataan Danang kemarin malam itu telah membuat Akang teringat kembali dengan kecurigaan Akang terhadap Abah yang selalu pergi setiap pagi hari." Seiring dengan perkataannya itu, terlihat bapak menempatkan tubuhnya pada posisi duduk di sisi tempat tidur. "Tadi pagi Akang memutuskan untuk mengikuti Abah. Akang sengaja berangkat pagi dan bersembunyi menunggu Abah pergi dari rumah. Dan begitu Akang melihat mobil Abah sudah berjalan di jalan raya, Akang mengikutinya dari belakang. Cukup jauh juga Akang mengikutinya, hingga akhirnya mobil Abah terlihat menepi di sebuah jalan yang sepi. Dan di saat itulah Akang juga menepi dan menyembunyikan motor di semak-semak." "Jalan yang sepi?" tanya ibu. Terlihat ibu bangkit dari tidurnya, lalu duduk di atas tempat tidur. Sesekali matanya memperhatikanku, Kak Dira, dan Daru. "Iya, jalan di kaki gunung itu." Sejenak bapak terdiam. Nampak kini bapak berjalan menuju ke jendela kamar, lalu membukanya. Pada awalnya, Akang bingung, kok Abah menerobos semak belukar dan melalui jalan yang mungkin enggak pernah dilalui oleh orang lain. Hingga akhirnya ketika Akang berhasil mengikuti Abah hingga pada suatu tempat di dalam hutan yang terdapat banyak pohon besarnya, Akang sempat kehilangan jejak Abah. "Jadi Akang sempat tersasar?" Bapak menganggukkan kepalanya. Terlihat bapak mengarahkan pandangannya ke wajah ibu. Di saat tersasar itu, justru Akang secara nggak sengaja melihat sebuah gubuk kecil, dan Akang yakin kalau gubuk di tempat tersembunyi seperti itu pasti nggak akan pernah diketahui oleh orang lain. "Jadi Abah yang membangun gubuk itu?" Sepertinya saat ini rasa penasaran ibu telah memuncak. Hal ini dapat terlihat dari ekspresi wajahnya. Entahlah Ning, tapi kemungkinan besar memang Abah yang telah membangun gubuk itu. Pada saat itu Akang sempat ragu, apakah memang ada Abah di gubuk tersebut? Sebelum Akang ingin memastikannya, terlihat Abah keluar dari dalam gubuk tersebut dan menutup pintunya dari luar. Lalu Abah pergi entah kemana. Maksud Akang entah kemana itu apa? Abah memasuki hutan yang ada di kaki gunung, lalu menghilang di antara pohon-pohon besar. Di saat itulah Akang memutuskan untuk memeriksa gubuk, dan akhirnya menemukan Ce Odah ada di dalam gubuk tersebut. Pada awalnya Akang juga nggak tahu kalau Ce Odah itu kakak Akang, tapi begitu melihat kondisi tubuhnya yang kotor dan tengah hamil, Akang memutuskan untuk membawanya. Tadinya Akang tak... Bapak menghentikan perkataannya.
Sepertinya aroma wangi kemenyan yang kini mulai tercium menjadi penyebab bapak menghentikan perkataannya itu. "Abah," gumam bapak yang berbalas dengan anggukan kepala ibu. Sepertinya orang yang tinggal di rumah ini sudah sangat mengerti dengan kebiasaan Aki yang selalu membakar kemenyan di saat malam hari. Dan kini begitu mendapati hal tersebut, bapak segera menutup jendela lalu merebahkan tubuhnya di tempat tidur. "Tadi Akang bilang, tadinya Akang kenapa?" tanya ibu dengan suaranya yang pelan. Selepas dari perkataannya itu, ibu merebahkan tubuhnya di sisi bapak. "Tadinya Akang ragu untuk membawa Cak Odah, karena Akang takut Cak Odah akan mengamuk seperti layaknya orang gila. Tapi begitu Akang mencoba untuk menuntunnya bangkit dari balai bambu, Cak Odah terlihat tenang. Hanya tawanya saja yang membuat Akang agak takut. Dan karena mendapati Cak Odah yang setenang itu, Akang akhirnya memutuskan untuk membawanya." Kembali bapak menghentikan perkataannya begitu terdengar suara seseorang yang menutup pintu rumah. Saat itu Akang bingung. Akang akan membawa Cak Odah menggunakan apa? Karena rasanya sangat gak mungkin kalau Akang membawa Cak Odah dengan menggunakan sepeda motor. Hingga akhirnya di saat Akang mulai merasa khawatir akan kehadiran Abah yang muncul secara tiba-tiba karena Cak Odah tidak ada di dalam gubuk, Akang mendapati sebuah mobil pickup yang tengah melalui jalan itu. Di saat itulah Akang memberhentikan mobil itu dan meminta tolong kepada sopirnya agar mau membawa Akang keluar dari tempat itu. Pada awalnya, sopir mobil itu menolak, tapi setelah Akang bujuk dengan iming-iming sejumlah uang, akhirnya sopir tersebut mau juga untuk membawa Akang dan Cak Odah keluar dari tempat. Ibu yang sedari tadi terlihat begitu serius dalam mendengarkan cerita bapak, kini terlihat mengenakan selimut untuk mengusir rasa dingin yang mulai dirasakannya. Akhirnya, Akang baru yakin kalau Cak Odah itu adalah kakak Akang setelah emak melihat Cak Odah dan mengatakan bahwa Cak Odah itu memanglah kakak Akang. Bahkan emak mengatakannya sampai 2 kali. Selepas dari perkataannya itu, bapak terlihat terdiam dengan pandangan menatap ke langit-langit kamar. Kasihan Cak Odah. Sebenarnya Ning ingin menanyakan sesuatu kepada Akang, tapi Ning merasa gak enak sama Akang. Mendengar perkataan ibu, bapak memalingkan pandangannya ke ibu. "Kamu menanyakan apa, Ning? Apakah Akang tahu yang menghamili Cak Odah itu siapa?" "Akang gak tahu, Ning." Sempat terlintas di pikiran Akang kalau orang yang telah menghamili Cak Odah itu adalah Abah. Tapi masa iya Abah tega itu dengan anak kandungnya sendiri? "Iya Kang, nggak mungkin Abah tega itu sama anaknya sendiri. Ya udahlah Kang, lebih baik sekarang kita tidur." Di sisi lain, 2 minggu sudah waktu berlalu dari peristiwa penemuan Uwak Odah. Dan sampai dengan kurun waktu 2 minggu itu, belum nampak ada tanda-tanda bahwa Aki sudah menerima kehadiran Uwak Odah di rumah ini. Bahkan bisa dikatakan, saat ini Aki cenderung acuh dan tidak memperdulikan keberadaan Uwak Odah di rumah ini. Entah apa yang telah melatar belakangi Aki berlaku sedemikian rupa. "Ra, ini Ibu udah siapkan makanan untuk Uwak kamu. Tolong diantar ke kamarnya ya." Terlihat Kak Dira agak ragu begitu mendengar perintah ibu. "Kamu kenapa, Ra?" tanya ibu begitu melihat Kak Dira yang belum juga beranjak dari duduknya. "Dira takut, Bu. Danang aja tuh yang nganterin," ucap Kak Dira sambil menatap jam yang sudah menunjukkan pukul 3 sore. "Ya ampun Dira, itu Uwak kamu sendiri. Kok kamu takut sih?" ujar ibu sambil menggelengkan kepala. "Ya udah Bu, biar Danang aja." Tanpa menunggu jawaban dari ibu, aku segera mengambil piring makan lalu membawanya ke kamar di mana Uwak Odah telah ditempatkan. Sejujurnya sempat ada perasaan ragu di hatiku begitu aku hendak membuka pintu kamar. Bayangan akan keadaan Uwak Odah yang menyeramkan kini telah membuat keterdiamanku di depan pintu kamar ini terasa begitu lama. Hingga akhirnya dikarenakan aku tidak ingin rasa ketakutanku ini akan diketahui oleh anggota keluargaku yang lain, aku memutuskan
untuk masuk ke dalam kamar. "Wak, ini makanannya," ucapku berbasa-basi. Walaupun aku tahu Uwak Oda tidak akan menjawab perkataanku ini. Terlihat Uwak Oda hanya terdiam. Tatapan matanya yang terlihat menunduk ke bawah seolah-olah tidak memperdulikan kehadiranku. Jari-jari tangannya dengan kuku yang tidak terawat memainkan rambutnya yang tergerai. "Ya udah, piringnya Danang taruh di meja ya, Wak." Seiring dengan perkataanku tersebut, aku meletakkan piring makan di atas meja bundar yang berada di sudut ruangan. Pandangan mataku yang terarah ke arah meja bundar kini tidak lagi memperhatikan keberadaan Uwak Oda. Hingga akhirnya ketika aku memutuskan untuk memutar badan dan beranjak keluar dari dalam kamar, aku mendapati keberadaan Uwak Oda sudah berdiri tidak jauh dari posisiku berdiri saat ini. Di antara tatapan matanya yang terlihat memandangku dengan sorot matanya yang tajam, Uwak Oda nampak masih memainkan rambutnya yang tergerai dengan jari jemari tangannya. "Wak, Danang keluar dulu ya," ucapku tenang seraya berusaha menutupi rasa takut yang kini tengah aku rasakan. Dan kini di antara bayang-bayang sorot mata Uwak Oda yang tetap memandangku dengan sorot matanya yang tajam, aku segera keluar dari dalam kamar dengan disertai irama jantungku yang berdegup kencang. "Kamu kenapa, Nang? Kok seperti orang ketakutan gitu?" tanya ibu begitu melihatku berjalan dari arah kamar. Sepertinya saat ini ibu hendak keluar dari dalam rumah. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan ibu yang baru saja hendak membuka pintu rumah. "Enggak ada apa-apa, Bu. Tadi Danang hanya sedikit kaget begitu melihat Uwak Oda." "Kamu tuh, Nang. Ya udah, coba kamu lihat siapa yang datang," ujar ibu mengurungkan pergerakan tangannya dalam membuka pintu rumah. Dan kini di antara keberadaan ibu yang menyingkap tirai jendela guna melihat keberadaan seseorang di luar rumah, aku segera beranjak membuka pintu rumah dan mendapati keberadaan seseorang yang tengah berdiri di depan pintu pagar. "Ada apa, Pak?" tanyaku kepada pria tersebut. Untuk sejenak aku memperhatikan pakaian yang dikenakan pria tersebut, dan sepertinya pria tersebut adalah pengantar surat dari kantor pos. "Ada surat untuk Pak Tama," jawab petugas pos seraya mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya, lalu menyerahkan kepadaku. "Surat untuk siapa, Nang?" tanya ibu begitu melihat tukang pos yang telah pergi meninggalkan rumah. "Buat Bapak, Bu." Di antara keberadaan aku yang telah berdiri di depan ibu mengambil amplop surat tersebut lalu memperhatikan logo yang tertera di amplop surat. "Sepertinya surat panggilan kerja, Nang," ucap ibu lalu beranjak masuk ke dalam rumah. Sementara itu, hari beranjak semakin sore. Suara pengajian sebagai penanda waktu maghrib akan segera tiba kini mulai terdengar dari sebuah musola yang terletak tidak jauh dari rumah. "Bapak kok belum pulang ya?" Seiring dengan pertanyaan yang terucap dari mulut ibu, terdengar suara deru sepeda motor di kejauhan yang perlahan mulai terdengar mendekati rumah. Mendapati hal tersebut, Daru segera berlari menuju pintu rumah untuk menyambut kedatangan bapak. "Daru ikut, Pak," pinta Daru seraya menaiki motor yang baru saja berjalan memasuki halaman rumah. "Assalamualaikum." Salam bapak seraya mematikan mesin motornya lalu berjalan menghampiri ibu. "Waalaikumsalam," jawab kami hampir serempak. Nampak kini pandangan bapak memperhatikan keberadaan amplop yang tergeletak di atas meja. "Apa ini?" tanya bapak seraya mengambil amplop lalu menghempaskan tubuhnya di kursi. Mendapati hal tersebut, ibu terlihat berjalan memasuki rumah untuk mengambil air minum bagi bapak. "Enggak tahu, Pak. Tadi ada tukang pos yang mengantarkan surat itu," jawabku sambil memperhatikan bapak yang mulai membuka amplop surat. Terlihat ibu kembali keluar dari dalam rumah dengan membawa segelas air minum di tangannya. "Oh, ini surat panggilan kerja. Besok bapak diminta untuk interview. Kebetulan dulu bapak memang pernah melamar ke perusahaan ini dikarenakan ada teman yang udah bekerja terlebih dahulu di sana," terang bapak begitu mengakhiri membaca surat, lalu menyerahkan surat tersebut kepada ibu. Mudah-mudahan surat panggilan kerja ini akan
akan memberikan Bapak pekerjaan yang lebih baik. Amin, jawab kami hampir serempak. Lalu, kini secara bergantian kami membaca surat panggilan kerja tersebut. Wah, berarti Bapak besok izin kerja dong, ujar Daru di antara pergerakan tangannya yang tengah memasukkan lembaran kertas panggilan kerja ke dalam amplop. Enggak, Ru, kan panggilan kerja itu hanya sebentar. Bapak menghentikan perkataannya sejenak. Terlihat Bapak mulai meminum segelas air putih yang berada di atas meja. Oh iya, bagaimana kabar Wak kamu hari ini? Tanya Bapak sambil mengarahkan pandangannya ke arah Ibu. Masih sama seperti kemarin, Pak. Sebenarnya Cak Oda itu gampang diurusnya, enggak galak. Oh iya, Pak. Sepertinya usia kehamilan Cak Oda itu udah cukup tua. Mungkin dalam waktu yang gak lama lagi akan melahirkan. Apa enggak sebaiknya diperiksakan ke Pak Raji? Sejenak Bapak agak terdiam begitu mendengar usulan Ibu. Sepertinya Bapak sedang menimbang dengan matang usulan Ibu tersebut. Sebaiknya jangan dulu, Bu. Kita tunggu sampai Abah tenang dulu, ucap Bapak sambil melepaskan sepatu yang dikenakannya. Ayo masuk, sudah hampir maghrib. 1 minggu setelah proses interview yang telah dilakukan Bapak, akhirnya sebuah kabar gembira yang telah lama keluarga ini nantikan kini telah terucap dari mulut Bapak. Alhamdulillah, ucap Ibu begitu mendengar perkataan Bapak yang menerangkan bahwa Bapak diterima di salah satu perusahaan yang cukup besar. Iya, Bu, alhamdulillah. Semoga ini jalan terbaik bagi keluarga kita. Seiring dengan perkataannya itu, Bapak melemparkan senyumnya ke arahku, Kak Dira, dan Daru. Jadi kapan kita pindah ke Lampungnya, Pak? Tanya Kak Dira dengan antusias. Bapak hanya meminta waktu 2 minggu kepada perusahaan untuk mengurus segala sesuatunya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Jangan lupa untuk memberitahukan kepada Abah dan Emak, pesan Ibu yang berbalas anggukan kepala Bapak. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya proses perpindahan ini tinggal menyisakan waktu 2 hari. Walaupun Bapak banyak mendapatkan penentangan dari Nini yang tidak menginginkan Bapak meninggalkan rumah ini dengan alasan Nini sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Tapi Bapak tetap memutuskan untuk mengambil tawaran pekerjaan itu. Jadi bagaimana, Kang? Tanya Ibu di antara kebiasaanku yang mencuri dengar pembicaraan Bapak dan Ibu menjelang tidur. Bagaimana apanya? Jawab Bapak balik bertanya. Apa enggak sebaiknya kita batalkan saja keberangkatan ini? Kasihan Emak. Sepertinya setelah Akang mengabarkan semua itu kepada Emak, kondisi kesehatan Emak semakin kurang baik. Belum lagi keadaan Cak Oda. Ning yakin pasti dalam waktu gak lama lagi Cak Oda akan melahirkan. Kamu gimana sih, Ning? Kan kamu tahu sendiri, Akang sudah mengundurkan diri dari perusahaan tempat Akang bekerja. Kalau pekerjaan ini gak Akang ambil, lantas Akang mau kasih makan keluarga ini dari mana? Mendengar perkataan Bapak, terlihat Ibu terdiam. Kita gak boleh ragu, Ning. Akang yakin kalau ini adalah waktu yang tepat untuk Akang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nggak tahu kenapa perasaan Ning kok nggak enak ya, Kang. Itu hanya perasaan kamu aja, Ning. Jangan terlalu banyak mengikuti perasaan kalau kita ingin maju, ujar Bapak yang berakhir dengan keterdiaman Bapak dan Ibu. Singkat cerita, suara kokok ayam jantan yang menandakan bahwa hari mulai beranjak pagi kini mengiringi suara deritan dari daun jendela kamar yang dibuka. Di antara udara dingin yang aku rasakan memasuki ruangan kamar, aku membuka pejaman mata ini dan mendapati keberadaan Ibu yang tengah memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper besar. Sudah bangun kamu, Nang? Sholat subuh dulu sana, tegur Ibu begitu melihat aku yang masih terdiam di atas tempat tidur. Mendengar teguran Ibu tersebut, aku kini tersadar kalau hari ini adalah hari di mana aku dan keluarga harus meninggalkan kampung halaman ini menuju sebuah kota yang akan menjadi titik awal bagi Bapak dalam membangun karir pekerjaannya. Kita berangkat jam berapa, Ibu? Tanyaku dengan mata yang masih mengantuk. Sekitar jam 9 pagi, Nang, jawab Ibu tanpa menghentikan pergerakan tangannya yang tengah memasukkan pakaian ke dalam koper. Kok masih bengong aja, Nang? Hayu, cepat bangunkan kakak dan adik kamu.
Mendengar perintah ibu untuk yang kedua kalinya, aku segera membangunkan Kak Dira dan Daru untuk melaksanakan sholat subuh. Tepat pada pukul 7 pagi, semua pakaian yang akan dibawa telah dimasukkan ke dalam 2 tas koper besar. Begitu juga dengan buku pelajaran yang telah dimasukkan ke dalam box kardus. Sesekali, ibu terlihat masuk ke dalam kamar untuk memeriksa apakah masih ada barang yang perlu untuk dibawa. Ayo, kalian pamitan dulu dengan uak kalian, baru nanti kalian pamitan dengan ini. Seiring dengan perintah bapak tersebut, terlihat bapak menguatkan plester yang merekat di box kardus. Mendapati kesibukan ini, aku, Kak Dira, dan Daru berjalan menuju ke kamar yang ditempati oleh Uak Odah. "Kamu duluan, Nang," ucap Kak Dira begitu tiba di depan pintu kamar. "Daru nunggu di luar aja ah," ujar Daru sambil menjauhi pintu kamar. "Gilirannya nggak enak aja, pasti aku," gerutuku yang berbalas senyuman Kak Dira dan Daru. Terlihat dari jauh, bapak dan ibu memperhatikan tingkah laku kami ini. "Ayo masuk, nanti bapak marah," saran Kak Dira seraya mendelikan kedua bola matanya. Dan kini dengan sedikit perasaan ragu, aku mulai membuka pintu kamar dan mendapati keberadaan Uak Odah yang tengah terbaring di atas tempat tidur. "Udah pamit dari sini aja, Nang, aku takut," bisik Kak Dira begitu aku dan Kak Dira memasuki kamar. Dan sepertinya bisikan Kak Dira tersebut kini telah memancing pandangan Uak Odah terarah ke arah kami. Mendapati hal tersebut, aku dan Kak Dira hanya bisa terdiam dalam menatap wajah Uak Odah. "Kok kamu malah diem, Nang? Ayo kita pamit," bisik Kak Dira kembali seraya mencubit tanganku. Dan di saat itulah terlihat Uak Odah mengembangkan senyumnya di antara tatapan matanya yang terlihat dingin. "Wak Odah, Danang mau pamit dulu." "Iya Wak, Dira juga mau pamit." Mendengar perkataan pamit dari aku dan Kak Dira, senyuman yang tadi sempat terlihat di wajah Uak Odah kini menghilang, berganti dengan ekspresi datarnya dalam sorot matanya yang tajam. Lama aku dan Kak Dira kini hanya bisa berdiam, bingung tanpa mengerti harus melakukan apa guna merespon pandangan Uak Odah tersebut. Hingga akhirnya, di saat aku dan Kak Dira memutuskan untuk meninggalkan kamar, tanpa adanya sebuah alasan yang jelas, Uak Odah mengeluarkan gelak tawanya yang lepas. Dan apa yang dilakukan oleh Uak Odah tersebut kini telah membuat langkahku dan Kak Dira terhenti sejenak guna memperhatikan tingkah laku Uak Odah saat ini. "Uak Odah kenapa ya?" Aku nggak tahu, Nang. Ayo sebaiknya kita keluar," ajak Kak Dira membuyarkan keterpakuanku dalam menatap Uak Odah. Dan kini, di antara keberadaan kami yang telah keluar dari dalam kamar, dengan tangan yang agak gemetar, Kak Dira mulai menutup pintu kamar. Dan begitu pintu kamar telah tertutup, dengan serentak aku, Kak Dira, dan Daru berlari kecil menghampiri bapak dan ibu. Bersambung. Ini gimana jadinya ya? Yang jagain Uak Odah siapa? Yang jagain ini siapa? Kalau mereka jadi ke Lampung. Dan tentang misteri Abah yang setiap malam tertentu membakar temennya, maksudnya apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah sebuah kisah dari akun Wattpad Metamorfosis 2015, Warisan. Nantikan bagian berikutnya ya, hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum.